Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim min ghairi fakhrin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana sayyidu waladi adam wa la fakhra wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in biyadi liwa'ul hamdi tahtahu adamu faman ba'dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunsabu lil anbiya manabiru min dhahabin fayajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu alaihi qa'iman baina yaday rabbi muntasiba makhafata ayyub'asa bi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di fa aqulu ya rabbi ummati fa yaqulu Allah azza wa jalla ya Muhammad wa ma turidu an asna'a bi ummatik fa aqulu ya rabbi ajil hisabahu fa ma azalu ashfa'u hatta u'ta sikakan bi rijalin qad bu'itsa bihim ilan nar wa hatta inna malikan khazinan nar yaqul ya Muhammad ma taraktun nar li ghadabi rabbik fi ummatika min baqiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni la ashfa'u yawmal qiyamah li aktsara mimma ala wajhil ard min hajarin wa madar ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim min ghairi fakhrin. Artinya, apabila terjadi hari kiamat, maka aku adalah pimpinan para nabi. Aku adalah pimpinan para nabi, imaman nabiyyin, khatib mereka, juru bicara mereka, dan pemilik syafaat mereka, pemilik syafaat mereka, dengan ketiadaan sombong. Jadi ujar Nabi, kayaknya di hari kiamat aku menjadi pemimpin seluruh nabi-nabi. Akulah juru bicara mereka. Akulah yang memberi syafaat kepada mereka itu. Dan aku tidak sombong. Artinya aku mengisahkan ini, aku bukan sombong kata. Min ghairi fakhrin. Nah, jadi Nabi mengisahkan ini ada beberapa tujuan. Pertama, beliau tahaddusun bi ni'matillah. Pertama, beliau mengisahkan nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Nah, nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Jadi pemimpin nabi-nabi, juru bicara mereka, pemberi syafaat kepada mereka. Sidin berkisah itu bukan kesombongan, tetapi satu untuk menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita mengakui bahwa beliau itu afdalun nas, paling afdal manusia. Supaya kita mengakui bahwa beliau itu adalah paling afdal makhluk, paling afdal, paling mulia di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam,
ana sayyidu waladi adama wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in biyadi liwa'ul hamdi tahtahu adam pamanduna. Artinya aku adalah penghulu anak Adam. Sayyid itu penghulu, junjungan, pemimpin anak Adam. Dan tidak ada kesombongan bagiku. Aku ini Nabi adalah pemimpinnya manusia, dan aku tidak sombong. Sayyid. Nah, oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka berpendapat bahwa disunatkan sebelum kita menyebut nama Nabi itu ditambahi dengan Sayyidina. Kenapa? Karena beliau bersabda, Gersidin, aku ini adalah Sayyid Bani Adam, aku pemimpin manusia. Nah, jadi ujar para ulama ahlu sunnah, setiap kali kita menyebut nama beliau itu disunatkan ditambah dengan Sayyidina. Walaupun Sayyidina kadang menyuruh, kada dapang suruhan Nabi kita bila menyebut nangaranku ya Nabi Sayyidina berdahulu, kada ada Nabi nyuruh itu. Tapi di hadis ini jelas Sidin mengaku bahwa Sidin sayyidnya, pemimpinnya manusia. Nah, jadi itu memberikan pengertian kita mestinya menyebut beliau itu adalah junjungan kita, karena beliau mengakui diri beliau junjungan manusia. Nah, jadi baik di dalam sembahyang, baik di luar sembahyang, oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah disunatkan menambah kalimat Sayyidina itu. Salawat-salawat yang datang dari Rasulullah itu memang tidak ada yang bertambah Sayyidina. Salawat-salawat yang diajarkan Nabi itu kada ada yang bertambah Sayyidina. Nabi menyuruh bahwa salawat macam apa salawat itu wahai Rasulullah? Ujar Sidin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu redaksi asli salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kada ada Sayyidina itu memang aslinya dari Nabi. Tapi ijtihad dari para ulama, disunatkan kita membuat Sayyidina itu sebagai ta'adduban, sebagai beradab kepada beliau. Nah, kita menyambut orang-orang besar aja sambutannya bapak. Kalau yang terhormat bapak apa misalnya, karena manusia biasa aja bapak kita sambat. Nabi kita kada pakai bapak lah. Kan janggal benar tuh. Memang Nabi kada ada menyuruh kita memanggil Sidin dengan bapak itu. Kada, cuma kita banah aja kada beradab kalau kada berbuat bapak itu. Jadi baik salawat, baik kada salawat, pokoknya sebelum menyebut nama Nabi itu disunatkan. Nah, sebahagian ulama ada juga nang kada menyunatkan, lebih baik nang aslinya, lebih baik aslinya. Kayak apa salawat yang diajarkan Nabi, yang paling baik yang asli itu. Jadi salawat yang diajarkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, bacalah nang asli sesuai ajaran Nabi. Itu ada juga ulama nang berpendapat nang itu. Ulama ahlu sunnah juga. Ulama ahlu sunnah wal jamaah juga.
Tapi sebahagian besar di antara ulama ahlu sunnah itu mereka berpendapat lebih baik, lebih beradab lagi kalau ditambah sayyidina itu. Karena beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku ya Nabi penghulu manusia. Wala fakhra, dan aku tidak sombong. Walaupun aku dijadikan Allah penghulu manusia, paling hebat manusia, tapi aku tidak sombong. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan aku, ujar Nabi, awal orang, dan aku adalah orang pertama yang mana bumi terbelah daripadanya. Kan begitu Israfil ini meniup sanggakala pertama, seluruh isi bumi ini, alam semesta ini hancur. Nang mana hidup matian. Kada ada lagi satu bangunan pun yang tegak, kada ada lagi. Kada ada lagi satu lautan, kada ada lagi satu gunung, melainkan rata. Rata. Itu tiupan Israfil yang pertama. Beberapa puluh tahun kemudian Israfil disuruh lagi meniup sanggakala yang kedua. Nah, tiupan sanggakala yang kedua itu orang-orang yang mati itu hidup kembali. Nang mana dalam kubur, kuburnya belah keluar dalam kubur, semuaan manusia. Nah, orang yang pertama keluar di kubur itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya, dan aku adalah orang pertama yang mana bumi terbelah daripadanya. Dan aku adalah orang yang pertama yang memberi syafaat. Dan aku adalah orang yang pertama yang menerima syafaat. Menerima syafaat. Nabi orang yang pertama memberi syafaat kepada manusia, orang yang pertama menerima mandat untuk bisa memberi syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tanganku bendera pujian, di bawahnya Adam, lalu orang yang di bawah daripadanya. Artinya semuaan nabi mulai Adam sampai nabi-nabi yang lain itu semuaan berada di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Artinya setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan. Setiap nabi itu ada mempunyai doa yang mustajab. Oleh sebahagian ahli hadis disebut maksudnya itu bagi setiap nabi ada mempunyai doa yang mustajab untuk dirinya dan keluarganya. Setiap nabi itu ada mempunyai doa yang mustajab untuk dirinya dan keluarganya. Maka aku berkehendak menyembunyikan doaku, menyimpan doaku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Nah, nabi-nabi yang lain ini dihabiskan sudah doa di dunia, sudah dihabiskan oleh nabi-nabi yang lain, mendoakan supaya ini, supaya itu, supaya ini, habis sudah doa, sehingga di akhirat mereka kada punya lagi kesempatan untuk berdoa. Nah, sedangkan Nabi kita ini beliau simpan doa itu, kada sidin habisakan di dunia. Nah, kada sidin habisakan di dunia, sehingga banyak orang-orang yang beliau cintai, yang andai kata beliau doakan selamat bisa selamat, tapi beliau sengaja menyimpan doa itu yang mana kayaknya digunakan di akhirat untuk memberi syafaat kepada umat ini. Banyak kekasih-kekasih Nabi, orang-orang yang sidin cintai itu terbunuh.
Padahal jika Nabi doakan selamat dikabulkan Allah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang beliau cintai, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Itu orang-orang yang sudah diketahui Nabi ini orang bakal mati di tangan orang kafir. Andai kata Nabi doakan selamat, tapi Nabi banyak meninggalkan doa di dunia untuk disimpan supaya di akhirat kita banyak mempunyai doa untuk kepentingan umat beliau. Macam Sayyidina Husain, Nabi kita tahu bahwa ini Sayyidina Husain kayaknya akan dibunuh. Padahal itu Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah SAW. Tapi sering kadang mendoakan supaya selamat kadang. Biar itu terjadi dan itu meninggikan derajatnya Sayyidina Husain di sisi Allah. Sayyidina simpan doa mustajab untuk kayaknya digunakan di akhirat. Makanya nabi-nabi lain di akhirat itu kada kau minta lagi lawan Allah. Habis dalam dunia sudah dipakai doa untuk ini, untuk itu. Nabi kita Sayyidina sengaja Sayyidina simpan doa itu. Di dunia didoakan beliau seadanya supaya kayaknya di akhirat beliau lebih banyak bisa membantu umatnya. Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan, maka aku berkehendak menyembunyikan doaku, menyimpan doaku, artinya untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu lil anbiya manabiru min zahabin fayajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi qa'iman baina yaday rabbi muntasiba makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di فأقول يا رب أمتي فيقول الله عز وجل يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا رب عجل حسابهم فما أزال وأشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار وحتى إن مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت النار لغضب ربك بأمتك من بقية. Artinya ditegakkan, dibuatkan bagi para nabi itu mimbar-mimbar dari emas. Nabi-nabi itu di padang mahsyar itu diberi kedudukan tinggi, diberi kedudukan terhormat, diulahkan mimbar-mimbar oleh Allah daripada emas. Maka mereka duduk di atasnya. Masing-masing mimbar nabi itu diisi oleh nabi, masing-masing nabi. Ini mimbarnya Nabi Zakaria, ada Nabi Zakaria duduk di situ. Ini mimbarnya Nabi Nuh, ada Nabi Nuh duduk di situ. Ini mimbar Nabi Ibrahim, ada Nabi Ibrahim duduk di situ. Dan tinggallah mimbarku, aku tidak duduk di atasnya. Mimbarku jangan Nabi kosong. Aku kada duduk di mimbar itu, tetapi aku berdiri di hadapan Tuhanku dengan tegak karena takut bahwa aku dikirim ke surga dan tinggallah umatku sesudahku. Khawatir Nabi kita, mun aku duduk di mimbar aja Nabi masukkan ke surga kayaknya umatku kayak apa? Siapa lagi yang mengurusi di padang mahsyar itu? Siapa lagi yang membantu memberi syafaat mereka? Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, umatku. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, wahai Muhammad, apa yang engkau kehendaki agar aku berbuat kepada umatmu. Nah, pagarang ya Tuhan, nikam hendak aku lakukan kepada umat engkau itu. Lalu aku menjawab, ujar Nabi, wahai Tuhanku, segerakanlah hisab mereka. Segerakanlah memproses mereka ini, karena sudah sekian ribu tahun
di padang mahsyar tidak ada kejelasan kapan dimulai diproses manusia itu. Nah, Nabi kita ingin bahwa umat beliau, umat yang pertama diproses. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat Nabi yang terdahulu itu justru tadudi diproses oleh Allah. Umat Nabi kita ini al-akhirin humul awwalun, umat yang paling akhir tapi yang terdahulu. Di hari kiamat kena diproses oleh Allah. Berkat apa? Berkat syafaat Nabi kita ini. Sehingga aku diberi buku catatan orang-orang yang telah dikirim ke neraka, dan sehingga malaikat Malik penjaga neraka berkata, wahai Muhammad, aku tidak meninggalkan neraka karena kemarahan Tuhanmu, sebab umatmu kalau masih tersisa di dalam neraka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la asfa'u yaumal qiyamah li aktsara mimma 'ala wajhil ardi min hajarin wa madarin. Artinya sesungguhnya aku memberi syafaat pada hari kiamat bagi lebih banyak daripada apa yang di atas bumi dari batu dan lumpur. Berapa nang dapat syafaat Nabi, bahkan ada hitungan lagi. Semuaan umat Nabi dapat syafaat Nabi kita. Bahkan umat yang lain pun dapat syafaat Nabi kita juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging. Lalu lengan daripadanya daging itu diangkat untuk dihaturkan kepada beliau. Maka beliau menggigit daripadanya dengan kuat. Kemudian beliau bersabda, Ana sayyidul mursalin yaumal qiyamah wa la tadruna mimma dhalik yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina bi sa'idin wahid yasma'uhumul ladhi yasma'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syamsu fa yablughu an-nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun fa yaqulu an-nasu ba'duhum li ba'din ala tarawna ma qad balagakum ala tanzuruna ma yashfa'u lakum min rabbikum fa yaqulu ba'du an-nas li ba'din alaykum bi adam alayhi salam fa ya'tuna adam fa yaquluna la anta abul bashar khalaqaka Allah ta'ala bi yadihi wa nafakha bika min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu lak isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana fa yaqulu lahum adamu alaihi salam inna rabbika ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu wa innahu qad nahani 'anil syajarah fa asaituhu nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh fayatuna Nuhan alaihi salam fayakulun ya Nuh anta awwalur rusul ila ahli al-'ard wa qad sammaka Allah 'abdan syakura isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi fayaqul inna rabbika ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi idhabu ila Ibrahim khalilillah fayatuna Ibrahim khalilallah alaihi salam fayaqulu anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi fayaqulu lahum inna rabbika ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu wa inni kuntu kadzabtu thalatha kadzbatin wa yazkuruha nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi idhabu ila Musa fayatuna Musa alaihi salam fayaqulun ya Musa anta rasulullah
فضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس بالمهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فيقول أمتي أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. Nah, artinya aku adalah pemimpin para rasul pada hari kiamat. Apakah kalian tahu dari apa yang demikian itu? Kenapa sebabnya aku ini pemimpin para rasul? Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, mulai Adam sampai hari kiamat dikumpulkan Tuhan pada suatu dataran tinggi padang mahsyar, di mana seorang penyeru didengar oleh mereka, penglihatan menembus mereka dan matahari dekat. Maka manusia sampai dari kesusahan dan kesulitan kepada yang mereka tidak sanggup menanggungnya. Lalu manusia berkata sebahagian kepada yang lain, apakah kalian tidak melihat apa yang telah sampai kepada kalian? Apakah kalian tidak melihat siapakah yang memohon syafaat bagi kalian kepada Tuhan kalian? Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, haruslah kalian dengan Adam alaihissalam. Datangi Nabi Adam. Barangkali Nabi Adam bisa memberi pertolongan, bisa mausul lawan Allah. Lalu mereka berkata kepadanya, Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia. Adam itu Abul Basar. Gelarnya Adam Abul Basar, bapak manusia. Sedangkan Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Adyan, bapak segala agama. Tidak ada satu agama pun yang memusuhi Nabi Ibrahim. Agama Yahudi mengakui Nabi Ibrahim, Nasrani mengakui Nabi Ibrahim, Islam mengakui Nabi Ibrahim. Makanya disebut beliau Abul Adyan, bapak segala agama. Nah, sedangkan Nabi kita disebut Abul Arwah, bapak segala roh, bapak segala roh. Nah, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Dia meniupkan padamu dari rohnya, dan dia menyuruh para malaikat lalu mereka bersujud kepadamu. Mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhan. Tolong pang kami nah, hendak lawan Tuhan ini kayak apa supaya kawa berurusan. Sudah berapa lawas kami di padang mahsyar ini kada tentu arah tujuan.
Apakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kami? Apakah kamu tidak melihat apa yang telah sampai kepada kami? Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah dia marah sebelumnya seperti itu, dan sesungguhnya dan sesudahnya seperti itu. Sesungguhnya Dia Allah telah melarangku dari pohon khuldi, lalu aku durhaka kepadanya. Nah, diriku aku ini kada kau bapandir lawan Tuhan ini, aku suah juga salah. Dulu di surga aku jar Tuhan jangan mendekati pohon itu, kulanggar, kulanggar, ku dekati buah khuldi itu. Nah, jadi aku takutan juga lawan Tuhan karena aku pernah salah. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Nuh. Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dan mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Rasul pertama kepada penduduk bumi. Dan Allah telah menamakanmu hamba yang banyak bersyukur. Mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kami? Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab berkata, sesungguhnya Tuhanku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah sebelumnya seperti itu dan sesudahnya seperti itu. Dan sesungguhnya ada bagiku suatu doa yang aku mendoakannya atas kaumku. Aku jar Nabi Nuh ada juga merasa salah lawan Tuhan, mendoakan kaumku binasa, mendoakan kaumku binasa. Karena sudah sekian ratus tahun, parak 1000 tahun Nabi Nuh ini mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, kada mau jauh beriman. Akhirnya Nabi Nuh marah, ya Allah binasakanlah mereka itu, matiakan nang kada beriman itu, matiakan. Karena andai kata mereka melahirkan anak-anaknya pun kayak abahnya juga, itu mendahului Tuhan. Karena di mana tahu amunnya beranak kena anaknya kayak abahnya juga, kada Islam, kada beriman. Jadi baik matiakan semua, nang berimannya aja dihidupkan. Nah, ini doa ini dianggap satu kesalahan oleh Sidin karena mendahului Allah, mendahului Allah. Nah, Sidin merasa itu kesalahan lawan Tuhan, kada wani juga mengurusakan manusia kepada Allah supaya dapat kemudahan. Ujar Nabi Nuh, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim Khalilullah. Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka berkata, engkau adalah Nabiullah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah dia marah sebelumnya seperti itu dan sesudahnya seperti itu. Dan sesungguhnya aku telah berdusta 3 kali. Aku di Nabi Ibrahim pernah juga berdusta 3 kali. Dan ia menyebutkannya ini dustanya. Aku kada wani juga lawan Tuhan. Ya Tuhan itu bisa-bisa mengurusakan kambing ada juga dosa. Nah, takutan ditiwas Tuhan kayaknya. Jadi nafsi aja Nabi Ibrahim. Aku pun ada juga merasa berdosa kepada Allah. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka berkata, wahai Musa, engkau adalah Rasulullah. Dia telah melebihkanmu dengan risalahnya dan dengan kalamnya atas manusia yang lain. Mohonkanlah syafaat kepada kami kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kami? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah dia marah sebelumnya seperti itu dan sesudahnya tidak akan marah seperti itu. Dan sesungguhnya aku telah membunuh seseorang.
jiwa yang aku tidak disuruh membunuhnya. Dan Nabi Musa, aku pernah membunuh orang, padahal Tuhan kada menyuruh membunuh orang itu. Nah, jadi aku merasa ada salah, walaupun Sirin kada sengaja membunuh itu, walaupun Sirin kada sengaja membunuh orang itu, namun orangnya mati. Tampiling Sidin. Nah, tampiling Sidin orangnya mati. Pada Sirin kada sengaja membunuh, lalu Sirin merasa berdosa karena membunuh orang yang kada disuruh membunuhnya. Nah, jadi jar Nabi Musa, aku takutan juga lawan Tuhan, mau rusakan ikamnya, aku ada juga salah kayak itulah. Diriku jar Nabi Musa. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka berkata, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah, dan kalimatnya yang diletakkannya kepada Maryam, dan engkau adalah roh daripadanya, dan engkau dapat berbicara dengan manusia ketika dalam apa itu? Dalam ayunan. Nah, mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya Tuhanku marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah sebelumnya, dan tidak akan marah sesudahnya seperti itu. Dan ia tidak menyebutkan dosa. Nabi Isa kada menyebutkan apa dosa Sidin. Sidin kada mau urusakan itu lawan Allah. Kada menyebutkan apa kesalahan Sidin. Dia Sidin nafsi-nafsi. Seorang-seorang aja kita. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang kepadaku, jar Nabi. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah telah mengampuni bagimu dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian. Mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Maka aku berangkat, ujar Nabi. Aku berangkat, lalu aku mendatangi di bawah arsy Allah. Maka aku jatuh bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah membukakan bagiku dari puji-pujiannya dan bagusnya sanjungan kepadanya, sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seseorang sebelum aku. Nabi diberi ilham oleh Allah mengucapkan kalimat puji-pujian yang sangat indah kepada Allah, yang belum pernah diberikan Allah kepada siapa jua pun. Nah, di saat Nabi sujud itu, Nabi diberi ilham oleh Allah kalimat-kalimat pujian itu. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah. Angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya kamu diberi, dan mintalah syafaat, niscaya kamu diberi syafaat. Maka aku angkat kepalaku dan aku berkata, umatku, umatku, wahai Tuhan. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab atas mereka dari pintu yang kanan, dari pintu-pintu surga. Nabi disuruh memasukkan umat Sidin sekian banyak tanpa melalui hisab, tanpa melalui apa-apa, langsung masuk ke surga dari pintu kanan surga. Dan mereka itu sekutu-sekutu manusia pada pintu-pintu yang selain pintu yang kanan itu. Nah, pintu kanan ini khusus umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan pintu lain, nah itu bersamaan dengan orang-orang selain dari umat Nabi kita. Kemudian beliau bersabda, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya di antara dua daun pintu dari daun-daun pintu surga itu adalah seperti jarak antara Makkah dan Himyar. Berapa ratus kilo jauhnya. Atau seperti jarak antara Makkah dan Busra. Nah, di situ jelas menunjukkan bahwa Nabi kita itu adalah Sayyidul Mursalin.
penghulu dari segala para rasul. Di mana rasul-rasul itu kebingungan kada kau memberi syafaat kepada manusia, nah nabi kita yang bangkit meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Dalam hadis yang lain adalah susunan itu beserta menyebutkan kesalahan-kesalahan Nabi Ibrahim, yaitu perkataan tentang bintang-bintang, ini Tuhanku, dan perkataannya bagi Tuhan, Tuhan mereka, tetapi itu diperbuat oleh yang besar di antara mereka, dan perkataannya sesungguhnya aku sakit. Nabi Ibrahim pernah 3 kali merasa berdusta. Pertama, ujar riwayat, sebahagian riwayat hadis, ujar Nabi Ibrahim begitu Sidin melihat bintang di langit, itu Tuhanku. Padahal Nabi Ibrahim kada bertuhan bintang. Begitu melihat bintang, itu Tuhanku Nabi Ibrahim. Begitu bintangnya hilang, Nabi Ibrahim, Tuhan itu kada mau hilang. Aku kada suka bertuhan kepada yang hilang itu. Nah, sini mengaku bahwa itu Tuhanku ya Sidin. Itu dustai Sidin aja kepada umat Sidin ini. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu beliau merasa berdusta waktu menghancur patung-patung. Ada di sebuah tempat, di situ patung-patung sesembahan orang musyrikin. Patung halus-halus banyak, ada sebuting patung nang ganal. Nang halus tu dihancuri Sidin. Nang ganal kada. Datangan orang kafir. Mana patung hancuran apa nih? Jadi Nabi Ibrahim nang mahancur nang ganal nih, mahancur. Nah, nang mahancur patung-patung ini nang ganal ini. Nah, itu Sidin merasa berdusta. Yang ketiga, Sidin merasa berdusta di waktu bepada sakit. Di zaman itu orang kena penyakit taun, penyakit yang sangat menular. Lalu orang kadawani beparak lawan orang sakit taun itu. Waktu itu Ibrahim di satu tempat didatangi oleh orang kafir. Ya Ibrahim, ini sakim, aku sedang sakit taun. Bukannya mereka kada jadi beparakan. Nah, jadi Sidin merasa bahwa itu suatu kesalahan. Dengan 3 perkara itu beliau kada mau memberi syafaat di akhirat karena merasa ada salah, berdusta 3 kali. Padahal itu walaupun secara hukum kada disebut dusta juga, ya semacam bahasa balaghah kayak tauriyah misalnya. Kada disebut dusta, cuma Sidin merasa berdusta. Siapa nama hancur patung-patung nih? Nabi Ibrahim nangganal nih. Saya menunjuk nangganal nih. Lalu memberi sangkaan bahwa nangganal nih mahancur. Pada sini kan buat mahancur. Bang sini nangganal ini. Sini tunjuk nangganal ini, kan kada berdusta tuh nangganal ini. Nah, cuma itu Sidin merasa berdusta. Nah, yang kedua Sidin mengaku sakit. Aku Sidin sakit. Kalau berjauhannya orang dikira orang sakit taun itu. Padahal mungkin Sidin sakit apa kada tahu juga. Sakit nang gigi kah, kepala kah sakit kada tahu. Cuma Sidin mengaku aku sakit. Sedangkan itu musim orang sakit taun menular. Kalau berjauhannya orang. Nah, itu memberikan sangka juga kepada orang lain bahwa itu adalah sakit taun. Padahal Sidin kada menyambat sakit taun kada. Cuma pada aku sakit. Sakit itu bisa sakit kepala, sakit hati, sakit jiwa. Nah, jadi Nabi Ibrahim tauriyah ngarannya. Sidin merasa itu adalah satu kesalahan. Padahal kada dusta, kada berdusta. Nah, maka inilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi satu persatu umat beliau dari para ulama dan orang-orang saleh terdapat syafaat juga. Nah, jadi Nabi kita dulu mulai membuka syafaat itu. Akhirnya nabi-nabi lain bisa memberi syafaat, para aulia bisa memberi syafaat, ulama bisa memberi syafaat, orang-orang saleh bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Berkat syafaat itu dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda,
yadkhulul jannah bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min Rabi'ah wa Mudhar. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم